Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Indah Ayu Nurfamawati dari jurusan Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait perbedaan dari Computer Assisted Instruction dan Computer Managed Instruction. Selain itu, saya juga akan menyampaikan terkait perbedaan 6 metode yang ada pada Computer Assisted Instruction ditinjau dari segi peran guru, kemudian peran siswa, dan peran komputer. Nah, 6 metode tersebut apa saja? Mari kita simak 6 metode tersebut. 6 metode tersebut antara lain yang pertama yaitu Drill and Practice, kemudian ada tutorial, kemudian ada gaming, kemudian ada simulation, kemudian ada discovery, dan yang terakhir yaitu metode problem solving. Nah, untuk perbedaan dari CAI dan CMI sendiri, CAI merupakan instruksi yang dibantu oleh komputer itu sendiri, sehingga dalam CAI ini siswa bisa berinteraksi langsung dengan komputer tersebut. Dalam hal ini merupakan aktivitas instruksional yang mungkin nantinya akan memberikan bentuk materi yang disajikan oleh komputer dalam bentuk yang terkontrol tentunya. Selain itu, program latihan juga praktek akan bisa diaplikasikan oleh siswa. Selain itu, hal ini juga bisa menunjang aktivitas kreatif siswa dalam pembuatan buku puisi misalnya, atau pembuatan bahan ajar lainnya. Nah, dalam CAI sendiri, komputer bersifat sebagai lawan dari belajar siswa, sehingga titik tekannya itu pada pembelajarannya itu bersifat melawan dari apa yang siswa pelajari. Kemudian pada Computer Managed Instruction, instruksi yang dikelola komputer. Nah, ini merupakan CMI. Di CMI, komputer mampu membantu instruktur atau guru dan siswa memelihara informasi tentang siswa dan membimbing instruksi. Komputer dapat mengatur dan menyimpan informasi yang dapat diambil dengan mudah oleh siswa. Di dalam CMI ini tentunya ada chats dan bahan ajar yang relevan. Nah, CMI ini bersifat interaksi antara guru dengan siswa. Contoh dari CMI yaitu LMS atau yang sering kita sebut dengan e-learning. Berikutnya, terkait perbedaan 6 metode yang ada di Computer Assisted Instruction jika ditinjau dari segi peran guru, kemudian peran siswa, dan yang terakhir yaitu peran komputer. Nah, pada metode yang pertama yaitu metode Drill and Practice. Metode ini dibimbing melalui latihan-latihan, biasanya digunakan seperti tugas untuk mempelajari fakta yang ada di matematika, kemudian mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, terus untuk membangun kosakata. Selain itu, penyampaian dalam Drill and Practice ini biasanya sering dilakukan untuk pembelajaran instruksi di laboratorium atau instruksi yang berbantuan komputer. Salah satunya yaitu kaset juga bisa digunakan secara efektif untuk metode Drill and Practice ini dalam mengeja maupun aritmatika maupun instruksi bahasa. Nah, jika ditinjau dari peran guru bisa berperan sebagai pemilih materi sesuai kebutuhan siswa, kemudian menyusun pembelajaran dan memeriksa progres siswa. Selain itu, untuk peran dari siswa sendiri, siswa bisa memberi jawaban atas pernyataan yang diberikan oleh guru, kemudian mengulang
materi yang telah disampaikan, kemudian bisa menerima koreksi jawaban yang telah diberikan, dan bisa memilih tingkat kesulitan dari soal yang ada. Kemudian untuk peran komputer yaitu untuk memberikan soal, kemudian mengevaluasi respon dan memberi umpan balik, serta yang terakhir peran dari komputer ini yaitu merekam suatu progres yang telah disusun oleh siswa. Nah, pada metode tutorial ini tentunya ada yang dinamakan sebagai seorang tutor. Tentunya tutor itu dalam bentuk orang ya, atau bisa juga perangkat lunak komputer maupun bahan cetakan khusus untuk mempresentasikan konten, mengajukan pertanyaan atau masalah, kemudian bisa meminta tanggapan peserta didik maupun menganalisis tanggapan, kemudian memberikan umpan balik yang sesuai, serta memberikan latihan sampai peserta didik itu mampu mendemonstrasikan tingkat ketegangan yang telah ditentukan. Untuk mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca dan menghitung. Jadi tutorial ini lebih menyangkut terkait pengajaran dasar seperti membaca dan menghitung. Komputer juga sangat cocok untuk memainkan peran tutor karena kemampuannya untuk menyampaikan dengan cepat menu respon yang kompleks terhadap peserta didik. Ditinjau dari peran guru bisa memonitoring siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran serta memilih materi. Kalau ditinjau dari peran siswa bisa melihat hasil, kemudian menjawab soal sekaligus bertanya. Nah, jika dari peran komputer bisa menyajikan informasi, kemudian monitoring respon, kemudian merangkum poin utama materi, dan menyimpan rekam jejak perjalanan siswa. Perjalanan terkait jawaban-jawaban soal tadi. Berikutnya yaitu gaming. Siapa sih yang gak suka bermain game? Tentu ada mungkin beberapa. Nah, pada metode bermain game ini merupakan bentuk teknik yang sangat memotivasi, terutama dalam konten yang sekiranya itu membosankan, kemudian udah sering diulas. Nah, permainan seringkali menjadi sebuah keharusan untuk menggunakan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah atau mendemonstrasikan penguasaan konten spesifik menurut tingkat akuratnya, kemudian efisien. Salah satu permainan instruksional yang umum terkait dengan pembelajaran yaitu ada pada suatu bisnis. Nah, di sini peserta bisa membentuk sebuah tim manajemen untuk membuat keputusan terhadap perusahaannya, di mana nanti tim yang memiliki keuntungan perusahaan tertinggi adalah pemenang dari suatu kompetisi tersebut. Nah, jika ditinjau dari peran guru, maka metode ini akan memiliki salah satu hal yang menonjol yaitu memonitor hasil, kemudian memberi arahan proses, mengatur batasan. Jadi bisa diatur terkait batasan-batasannya. Selain itu juga bisa dari peran siswa yaitu belajar fakta, kemudian keterampilan, strategi, kompetisi dengan komputer. Nah, pada peran komputer, maka metode ini berlaku sebagai kompetitor dan memberikan skor. Berikutnya terkait metode simulation. Simulasi melibatkan situasi di kehidupan nyata biasanya. Hal ini mungkin
prakteknya realistis tanpa biaya ataupun risiko yang tidak terlibat. Tapi hal ini juga melibatkan dialog antar peserta, kemudian memanipulasi materi atau peralatan, kemudian interaksi dengan komputer. Keterampilan interpersonal maupun eksperimen laboratorium dalam ilmu fisika seringkali menjadi subjek dari simulasi yang sering dikenal. Dalam beberapa simulasi, peserta didik mampu memanipulasi model matematika untuk mengetahui variabel tertentu seperti mengontrol sebuah PLTN. Nah, ditinjau dari peran guru bagaimana? Peran guru akan memiliki fungsi yaitu sebagai mengenalkan materi simulasi, kemudian menyajikan dasar, serta memandu tanya jawab. Nah, untuk peran siswa akan dilatih untuk memutuskan suatu pilihan, kemudian membuat pilihan, serta menerima hasil dan mengevaluasi suatu yang telah diputuskan tadi. Nah, untuk yang terakhir yaitu peran komputer pada metode simulasi, yaitu untuk menjalankan fungsi berdasarkan program. Yang berikutnya terkait discovery. Metode discovery atau sering kita sebut dengan metode penemuan ini biasanya lebih sering menggunakan pendekatan induktif maupun inquiry untuk belajar. Pada metode ini akan menyajikan masalah yang harus diselesaikan melalui trial and error. Tujuan dari metode penemuan ini yaitu mendorong pemahaman yang tidak benar tentang konten melalui keterlibatan peserta didik tersebut. Aturan atau prosedur yang ditemukan oleh peserta didik mungkin bisa berasal dari pengalaman sebelumnya, kemudian bisa berdasarkan informasi yang ada pada buku referensi, atau bisa disimpan dalam database komputer. Nah, untuk metode discovery ini peran guru antara lain yaitu menyajikan permasalahan dasar, kemudian memonitoring progres, kemudian peran siswa yaitu mengembangkan aturan, membuat hipotesis serta pernyataan tebakan, dan peran komputer yaitu menyimpan data, kemudian memberi sumber informasi, serta mengizinkan prosedur pencarian. Nah, yang terakhir yaitu metode problem solving. Pada metode problem solving ini, masalah yang nyata dapat menjadi titik awal untuk belajar. Jadi, perlu ada masalah untuk bisa melakukan metode ini. Teknik ini biasanya telah berkembang di lingkup pendidikan kedokteran dan sekarang telah berpindah melalui program sekolah pascasarjana, keperguruan tinggi, terus sampai sekarang juga ada yang di tingkat sekolah menengah atau bahkan di siswa dasar. Pemecahan masalah ini akan melibatkan penempatan siswa, di mana siswa diajak untuk berperan aktif saat dihadapkan dalam suatu permasalahan yang baru, khususnya di dunia nyata. Dalam hal ini, guru memiliki peran yaitu menetapkan permasalahan, kemudian membantu siswa. Selain itu juga bisa memfasilitasi proses kelompok atau memandu pembelajaran individu sambil menjadi pemandu di samping siswa. Serta akan sangat baik jika guru mampu memeriksa hasil siswa. Selain itu, untuk peran siswa yaitu memanipulasi variabel, kemudian siswa mampu menyiapkan solusi, kemudian melakukan definisi permasalahan. Jadi siswa itu harus mengetahui serta memahami penuh terkait permasalahannya, kemudian melakukan trial and error
dan mengambil lebih banyak tanggung jawab karena ditempatkan pada seseorang yang menghadapi masalah dunia nyata, kemudian bisa mengembangkan, menjelaskan, serta menemukan solusi atau posisi pada masalah tersebut. Selain dari hal ini, ada yang terakhir yaitu terkait peran komputer. Peran komputer yaitu sebagai pengaman database, kemudian menyajikan permasalahan, memanipulasi data, serta melakukan pengaksesan database. Jadi, itulah masing-masing dari perbedaan CMI dan CAI atau perbedaan dari 6 metode yang ada di Computer Assisted Instruction. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.